sama dengan yang tadi. Iya. 19 apa sih kayak? 19. Itu dari ini konversi ya? Bukan? P2K Pak. Oh P2K-nya. Oh ya pas. Dengan metode Lean Six Sigma. Ya, Lean Six Sigma. Kenapa tidak Six Sigma aja? Kenapa kamu mesti pakai Lean Six Sigma? Di landasan teorinya kamu ada definisi Lean enggak? Landasan teorinya kamu cuma Six Sigma saja. Beda kan antara Lean. Bedanya di mana itu? Tambahin ya nanti ya. Baik Pak. Ya, ada Six Sigma sama Lean Six Sigma, beda lah ya. Six Sigma terus pengembangannya Lean Six Sigma ya. Oke. Apa sih yang menjadi masalah dalam penelitian kamu ini? Reject Pak. Hah? Reject. Resepnya kenapa? Rejectnya kenapa? Kulit pemainnya Pak. Sering terjadi kulit patah. Sering terjadi produksi apa sih? Motor. Motor. Apanya? Apanya? Untuk penutup mesinnya sering terjadi, untuk sambungan klipnya itu sering patah. Motor. Honda. Coba ada nggak gambar itu contoh ininya? Gambar Mungkin motor secara keseluruhan lah, part motor bagian apa? bagiannya masih dijelaskan. Iya Pak. Bagian apanya kan nggak semuanya mas. Itu kan part throat exhaust kan, nah itu yang kayak apa bentuknya? Throat exhaust. Ada nggak gambar apa? Partnya itu kayak apa? Itu gambar aktualnya kayak apa mas? Gambar itu gambar tekniknya ya. Gambar bentuk aktualnya nggak ada. Itu kayak apa? Kayak siluet aja. Itu ada dua tempat. Cuma ini yang saya ambil yang bagian atas aja Pak. Karena yang sering terjadi Itu letaknya di mana? di penutup mesin Pak. Untuk Di penutup bagian mesin. Crankcase kali ya. Untuk sorry. uap udara mesin Pak. Uap Dari Itu nggak kelihatan ya kalau dari luar ya. di dalam soalnya. Bahannya apa itu mas? Dari di plastik Pak. Oh plastik. Iya. Di molding di situ atau gimana? Ini punya dari vendor Pak. Bentuk aslinya kayak apa sih itu? Foto. Nah yang mau kedua aslinya itu loh. Apa namanya? Exhaust Pak. Ini kamu dari pemasok barangnya. Iya. Ya, terus ngapain dicari cacatnya kalau dari pemasok? Karena sering terjadi. Bukan, kalau saya sih mending apa? Jadi yang dicari cacat itu yang diproduksi di situ mas, jangan yang dari pemasok. Karena kebetulan kebanyakan dari pemasok sih Pak. Ya kan nggak bisa mas kalau. Berarti kamu meneliti kamu masuk. Iya, kamu harus menelitinya di prosesnya pemasok itu, bukan di sini. Ya udah biar aja. Nanti ada bisa ambil. Iya, bisa ngambil datanya nggak dari pemasok di tempat pemasoknya bikin ini loh. Jadi yang namanya itu adalah yang diteliti di prosesnya pas, bukan produknya. Kalau produknya kan bisa milih. Ya, tahu ya maksudnya ya. Jadi harus ini. Gak apa, nanti kalau kamu mau bisa tarik Akses datanya nggak apa-apa. Ya. Kamu tahu pemasoknya di mana, tahu? Nah itu tempatnya itu. Jadi narik datanya di pemasoknya itu. Nggak bisa di ini ya. jadi nanti kamu cari itu gagalnya karena apa mesinnya atau materialnya atau hubungan metodologinya. Nggak apa, selama bisa. Kalau kayak gini sih saya tahu kalau dari di perusahaan kamu ya dari semuanya dari material. Iya. Iya kan? Iya. Dari material. Material. Iya. Jadi kalau kamu
kacamatanya perusahaanmu, ini pasti kenanya material. Iya. Metode nggak bisa, itu nggak bisa, material doang. Jadi kalau kamu dari perusahaan produsennya, Hmm. tapi sering terjadi saat proses pemasangan juga sih Pak. Loh, kamu jangan ngomong proses pemasangan kan lain. Iya, nanti nggak bisa pakai Six Sigma mas, karena ini kan produksi. Produksi itunya. Itu produksi. Karena ada pemasangan faktornya banyak mas. Kalau pemasangan itu berarti kan perakitan. Nah, Anda tertarik ini fenomenanya apa? Mbak tertarik milih ini tuh fenomenanya apa? Ya, cacat. Iya karena sering Cacat itu setelah dipakai atau baru dilihat sudah cacat? setelah proses pemasangan itu Pak. Sering Bukan. Nanti nggak bisa simultan takutnya. Anda harus maju ke si Kalau itu kalau yang kayak gitu itu lain, Mas. Itu bukan itu kalau itu cacat diakibatkan karena orang, Mas. Pas proses pemasangan kan Iya. salah masang itu. Salah pasang. Bukan produknya apa namanya? Iya. Jadi bahannya nggak bisa terkontrol, tidak terkendali. Bisa kontrol. Jadi kemampuan perusahaan hanya sekedar milih bahan bakunya aja. Jadi kalau bahan baku yang dipilih ternyata jelek, ya udah resiko. Ya gimana mas? Ya makanya ini diluruskan dulu ya. Ini kan mumpung lagi Apa namanya, Pak? proposal. Hasil perakitan ya. Iya. Itu hasil perakitan. Iya. Tapi Jadi bukan Six Sigma. Prosesnya apa itu, Pak? Hasil ya bisa pak. Tapi di sini yang disoroti bukan perakitannya. Jadi apa? Hasil perakitannya. Dan perakitannya nggak cuma ini, bisa jadi banyak itu loh. Nah, itu. tambah pusing nanti. Tambah pusing. Kan komponen juga cuma itu. Karena dari data dari itu yang subnya itu. Apa karena bahannya jelek atau gimana kok gampang patah? Iya sih Pak karena Iya, iya makanya kan kalau tipis itu gampang patah segala macam itu kan berarti memang dosisnya kurang bagus. Ya, ya silakan Pak Budi. Ya ini maksudnya Six Sigma itu biasanya dalam satu proses pembuatan. Iya betul mas. Jadi Ya. di persepsinya disamakan. Jadi kalau di tempat anda yang dibikin apa? Produk apa yang dibikin? yang asli dari tempat saya Iya, jadi yang diproduksi tempat anda itu apa? Hah? Crankis. Crankcase. Nah ya, mending kamu ke crankcase-nya itu. Iya. Makanya tadi Crankcase ya. Iya. Dan banyak jasad nggak? Ya nggak apa-apa, tapi pasti ada cacat kan? Ya banyak, ya udah bisa aja banyak. Kamu nih cari kambing hitam orang lain kalau saya gini. Di tempatku banyak yang cacat. Iya, mending crankcase aja mas. Iya. Itu crankcase kayak diteliti Pak Bir ya? Bukan? Waktu itu motor metik juga. Iya, iya itu sama Pak Bir neliti itu juga, cuma mungkin beda inilah, beda tahun paling. Beda ya, beda tahun. Ya minimal beda tahun kalau Tapi beda. waktu itu bukan Motor apa Pak Bir? motornya itu Yamaha. Yamaha, ya udah beda, udah crankcase-nya aja mas. Sorry ya. Ya. Honda. Udah. Ya itu, jadi paling aman yang diproduksi di situ yang diteliti Six Sigma-nya itu paling aman karena menyangkut 5M itu method man itu kena semua. Kalau ini takutnya kena materialnya doang, materialnya jelek ya udah bubar. Terus kalau mau QC-nya kan tetap mengendali produk, bukan tetap mengendali proses. Nah itu pun juga waktu terima loh, Anda terima harus diperiksa, kan sampling nih. Oh lebih sekian persen, tolak semua, kan begitu. Pakai proporsi ya bang? Ya apa namanya? Acceptance sampling. Itu paling. Tapi kan hanya sederhana. Ya takutnya terlalu sederhana malah kalau cuma itu. Ya silakan Pak Budi. Ya. Yang kalau ini diteruskan ya itu bisa pengendalian kualitas kan pengembangan proses pengeluaran pemutupnya. Tapi kalau proses itu di dalam pakai data kendali, tapi kalau sudah diubah itu pakai sampling gitu ya. Sampling. Pertama dari produk. Tapi kamu mau pengendalian kualitas itu mau Six Sigma. Kalau Six Sigma itu biasanya Proses yang dilakukan di dalam perusahaan itu. Tapi ada di sana buat barang ada. Itu crankcase itu kan? Ya crankcase itu Pak. Itu. Itu termasuk utama. Kamu
apa Gimana tahapannya gimana? tahapan crankcase dari Oh iya. Terus pencetakan langsung. Lah iya. salah yang kira-kira cacat di bagian mana? Yang paling banyak cacat. Masih ini nanti di apa pengukiran lubang Pengukiran lubang sama pemotongan skru kan? sama pembersihan skam. Hah? Pembersihan skam. Itu masih manual. Manual Pak. Itu benar Pak. Kalau Iya. yang lainnya nggak bisa robotik kok Pak, nggak bisa. Ya, yang manual biasanya banyak cacatnya. Kayak cacat di manual Manual udah canggih. Bisa, apa itu bisa dituliskan. itu malah bisa. Ya itu Mas, jadi produknya diganti dengan itu crankcase itu. Oke, kalau kamu ini Untuk kalau tipe- kamu tetap ini, ya kamu harus ke. Itu lebih susah itu. Iya. sampling. Dan nanti apa namanya? Six Sigma-nya nggak jalan Pak. Iya. Ya, Nah, itu cuma prosesnya juga pendek pasti. Kan cuma mau Iya itu jelas. Dan akses datanya yang agak repot takutnya. ini kan cuma cetakan, Iya. di injection, jadi buka. Dan ngapain kamu kerja di situ nyari data tempat lain kan repot sendiri. Sudah itu terus dibersihin, udah packing. Sudah. pikir kamu tuh diproduksi di situ gitu. Iya makanya kan ketawanya di sini Mas. Ya karena kamu kan ganti judul saya tahu lah. Karena baru ganti judul pasti kelabakan juga mau nyari apa produknya. Ya crankcase bisa ya. Yang paling nggak kalau nggak dapat akses kan temenmu itu kan temenmu semua di situ. Dengan produk lain lebih sederhana lagi, apa juga yang buatan asli. Ya jadi setuju ya crankcase ya. Jadi itu nanti rekomendasi tadi. Dan nanti di latar belakang kamu ceritakan bahwa crankcase itu perlu benar-benar kualitasnya ya dijaga ya Fasilitasnya. tapi di landasan di latar belakang itu juga harus ada masalah nyatanya itu apa, mungkin cacat yang besar atau komplain apalah ya, ada itu masalah nyatanya terus nanti akan diperbaiki dengan metode apa ya. Dan di sini kamu belum mengemukakan, hanya teori-teori semua ya, objek nyata di sananya nggak ada ya. Nah kamu di latar belakang ini sudah menceritakan objek di sananya Iya ini. ya. Ya bang ini ganti produk jelas sudah bubar semua Pak. Ya, oke. Nah ini di rumusan masalahnya juga kamu catat. Dicatat ya, Mas, ya? Paling besar, Catat ya. faktor apa penyebabnya, Bagaimana? terus bagaimana cara meminimalisir terjadinya cacat. Ini kalau pakai kualitas biasa bisa, tapi di sini dia kamu mau ngomong Six Sigma, tapi kamu belum keluar kata-kata Six Sigma-nya di rumusan masalah. Ya, berarti belum Kamu selesai. akan menerapkan Six Sigma, gitu. Ya. Jadi kamu boleh lah cacat apa yang paling terbesar. Ya, jangan sederhana cuma beginilah, pakai kalimatnya agak manis-manis lah dalam proses pembuatan apa itu loh ya. Ini cacat apa yang paling terbesar, faktor apa yang bisa kita Iya, cek. kalimatnya nggak lengkap itu. Itulah ya enggak. Bagaimana cara meminimalisir terjadinya reject? Untuk meminimalisir terjadinya reject kan beberapa teori ya enggak. Padahal kan kamu S1 kan menerapkan teori ya.